Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa dalam anugerah Allah, binikmatil Islam, binikmatil iman wal ihsan. Dalam kesempatan ini saya ingin merespon beberapa kelompok yang mengkasuskan, melaporkan Gus Abbas ke pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan. Alasannya karena Gus Abbas telah melakukan pencemaran nama baik dan beberapa alasan yang saya tidak membaca langsung, yang pada intinya mereka tidak ingin Gus Abbas itu membahas nasab atau ekses dari pembahasan itu terkait langsung dengan habaib biba alwi. Mereka ini tidak bisa membedakan langkah-langkah positif Gus Abbas yang secara langsung berdampak pada kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Mereka, biar lebih spesifik, muhibbin yang mengkasuskan Gus Abbas itu tidak paham kalau Gus Abbas itu sedang melakukan gerakan pembebasan dan pencerahan, membentuk kesadaran, edukasi kepada masyarakat, yang notabene masyarakat yang sedang menjadi sasaran dakwah Gus Abbas sebagai seorang da'i dan masyarakat sebagai mad'u, Gus Abbas sebagai pendamping sosial dan masyarakat sebagai subjek dampingan yang sedang belum menyadari atau belum memahami adanya fenomena habaib biba alwi yang sebenarnya ada banyak hal yang perlu dikritisi, bahkan harus dihentikan, tidak hanya dikritisi. Dan ini butuh pengulangan-pengulangan dari podium ke podium, dari komunitas ke komunitas, dari kesempatan ke kesempatan berikutnya. Karena memang membuat kesadaran masyarakat itu tidak mudah. Manajemen tersulit itu adalah terkait dengan memanage sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya sudah kuat, sumber daya alamnya kuat. Kalau masyarakat, warga negara dalam konteks nation state ini sadar tentang hak-hak warga negaraannya, sadar tentang arti pentingnya kesetaraan, persamaan, kemanusiaan, dan keadilan,
maka negara ini akan maju. Indonesia terkenal masyarakatnya yang sangat cerdas-cerdas, tetapi agak terhambat karena kondisi masyarakat Indonesia yang mudah untuk diadu domba, bahkan mudah untuk dihegemoni melalui doktrinasi-doktrinasi yang tidak sehat, yang selama ini bermunculan, mewarnai sosial media kita, dan itu dilakukan oleh para habaib Bibak Alwi. Banyak rekam-rekam jejak sosial media, jejak-jejak digital yang sangat tidak elegan. Kalau masyarakat Indonesia betul-betul memahami hak kewarganegaraannya, hak kemanusiaannya, hak keberadaannya sebagai manusia yang diberi anugerah oleh Allah dengan segala potensinya, tentu akan nggak nyaman mendapatkan langkah-langkah hegemonik habaib Alwi atau pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan masyarakat pribumi ini menjadi kelas inlander, kelas ketiga di bawah kelas Ba'alwi, di bawah kelas habaib Bibak Alwi, tentu akan tersinggung. Dan gerakan ini sudah sistematik, hegemonik, masif, rapi. Ada yang melalui secara konfrontatif menampakkan kehendak kuasanya melalui gerakan-gerakan politik Habib Rizik. Ada yang lembut melalui gerakan-gerakan politik keagamaan seperti yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik, dengan menggunakan status sebagai cucu Nabi bagaimana menghegemoni gerakan sosial untuk melawan negara, menguatkan gerakan imamah di FPI yang sering kita kenal dengan sang imam besar Habib Rizik. Dia yang lembut juga begitu, melalui tarekat, dan hampir sudah terhegemoni di kalangan kiai-kiai yang di bawah koordinasi tarekat yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Belum lagi pembelokan-pembelokan makam, pembelokan-pembelokan pemba'alawian para tokoh-tokoh bangsa, yang kesemuanya itu dalam satu muara, baik yang dilakukan oleh gerakan konfrontatifnya Habib Rizik maupun gerakan sistematiknya Habib Lutfi, semuanya mengarah pada nuansa glorifikasi dan interpolasi untuk mengunggul-unggulkan Pak Alwi. Memang gerakan ini tidak dilakukan oleh semua Pak Alwi, tetapi tokoh-tokoh sentral Pak Alwi betul-betul memainkan peran ini. Sebagian Pak Alwi memainkan peran ini, maka saya sering menyebut istilah Bibak Alwi, sebagian Bani Pak Alwi. Nah, ini sudah berjalan menggelinding, harus deras. Gus Abbas itu menurut saya sosok yang hadir dengan penuh keberanian mengawali gerakan ini untuk membendung agar glorifikasi interpolasi yang dilakukan secara konfrontatif oleh Rizik Syihab maupun secara sistematik yang dilakukan oleh Habib Lutfi ini betul-betul disadari masyarakat.
warga negara, masyarakat pribumi, sehingga betul-betul menjadi dialektika yang seimbang. Tentu kalau dikatakan itu karakter yang hampir dimiliki oleh semua manusia untuk kehendak kuasa, tapi kan tidak semasif, tidak sekonfrontatif yang dilakukan oleh Pak Alwi melalui tokoh-tokoh sentral ini. Dan masyarakat ini perlu membangun dialektik kesadaran, bentuk keseimbangan dialektika untuk bagaimana menjawab Pak Alwi yang sedang melakukan gerakan masif ini untuk keunggulan Pak Alwi di Indonesia ini yang sudah terang-terangan mengakui Indonesia milik Tarim, wali-wali Nusantara, wali-wali tanah Jawa ini milik Tarim. Gus Abbas ini dalam rangka ini membentuk kesadaran ini. Bukan mengawali Gus Abbas ini, menjawab, membendung, membangun kesadaran masyarakat. Tentu didukung oleh Kyai Ahmaduddin Utsman dari perspektif keilmuan, Dr. Sugeng dari perspektif keilmuan, Manahem Ali dari perspektif keilmuan, Prof. Mahfud MD dari perspektif hukum, Roma Irama dari perspektif kebudayaan, saya dari perspektif akademik, dan para aktivis-aktivis lain. Gus Fuad Pleret dari perspektif membangun kesadaran civil society dari masyarakat grassroots. Gus Fakih juga tampil. Dan di sini ada Gus Abbas yang kebetulan beliau adalah singa podium yang memiliki pengaruh yang besar melalui gerakan BWI LS, yang kesemuanya ini adalah untuk membangun titik kesadaran. Sama seperti ketika saya ditanya, katanya Nabi menyampaikan risalah kenabian ini tidak melalui pedang, tidak melalui peperangan. Tapi kenapa ada perang Badar, ada perang Uhud, dan lain sebagainya? Jawaban saya, Nabi tidak berperang dalam perang Badar. Sebagaimana perangnya orang-orang kafir ingin membangun hegemoni kekuasaan melalui anarkisme atau sikap otoritarianisme mereka, menekan masyarakat lemah, masyarakat kecil, untuk melangsungkan sistem kekuasaan para penguasa Quraisy yang digambarkan sebagai masyarakat jahiliyah yang lemah, tertindas, yang tidak memiliki sistem, tidak menjadi bagian dari sistem kekuasaan, menjadi budak, atau bahkan dikubur hidup-hidup. Dan ini berlangsung lama. Dan ini sesuatu yang tidak manusiawi. Tidak ada kebebasan masyarakat untuk mendapatkan pencerahan, pembebasan. Akhirnya Nabi melakukan perlawanan untuk membebaskan umat manusia dari tikaman otoritarianisme penguasa Arab jahiliyah. Bukan Nabi yang memulai, bukan Nabi yang mengajak perang. Target Nabi adalah kemanusiaan, berlangsungnya sistem sosial yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan persamaan.
Sama, Gus Abbas ini sosok yang tidak ingin rame, tidak ingin ribut, tidak mengajak kebencian, tapi membangun titik kesadaran masyarakat agar jangan terhegemoni, agar jangan terintervensi oleh sistem Arab jahiliyah melalui baju mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tapi ada sistem sosial yang tidak mereka jaga dengan baik, bangun dengan baik. Bahkan mereka menjadi bagian yang telah merusak sistem sosial yang penuh kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Mereka ingin menciptakan kelas Arya, pribumi, kelas Enlander. Banyak korban-korban kapitalisasi nasab itu. Menghipnotis banyak orang untuk turut mengunggulkan Habaib Ba'alwi, seperti menyampaikan materi agama, tapi sebenarnya adalah melangsungkan tradisi jahiliyah. Tradisi yang mengunggul-unggulkan nasab Ba'alwi yang dibungkus sebagai cucu Nabi untuk menghipnotis masyarakat. Wah, ini kejahatan besar. Ini kejahatan besar. Gus Abbas betul-betul ingin membangun kesadaran itu. Gus Abbas ingin membangun kesadaran masyarakat. Maka saya balik bertanya, jika sistem pengadilan kita tidak melindungi Gus Abbas, berarti sistem pengadilan ini sudah dimainkan. Jika masyarakat melalui proses edukasi Gus Abbas dengan latar belakang otoritarianisme, sistem kekerasan verbal, melalui bahasa agama, maupun melalui sistem sosial yang mereka bangun, atau melalui gerakan politik yang sudah berlangsung lama, yang ketika ini tidak bisa menyadarkan masyarakat bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang salah, merusak sistem penuh kearifan lokal, penuh sopan santun, tata krama, adab asor, saling menghormati, saling menghargai, penuh keberagaman, keanekaragaman, kebinekaan. Ketika ini harus dirusak dengan sistem hegemoni Ba'alwi yang dibungkus sebagai cucu Nabi, tapi merusak akar-akar moralitas yang telah kita junjung bersama di negeri ini. Kalau ini tidak bisa menyadarkan, maka perlu kehadiran sosok-sosok Gus Abbas. Negara tidak hanya berbicara dalam konteks relasi antar negara bangsa dunia. Negara tidak hanya berbicara dalam konteks formalitas keberlangsungan sistem sosial di tengah masyarakat, tapi juga harus bisa dilihat, negara harus bisa membaca akar dari kehidupan sosial ini, mana yang berpotensi menimbulkan rusaknya maqasidus syariah, mana yang berpotensi menjaga maqasidus syariah. Ini harus disadari betul oleh negara. Mana yang berpotensi merusak kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, mana yang berpotensi
melangsungkan, menjaga keberlangsungan, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Ini harus dilihat. Jangan dilihat dari hitam putihnya saja. Ketegasan Gus Abbas secara publik membentuk kesadaran masyarakat itu karena ada latar belakang yang dipicu oleh Habaib Ba'alwi yang merusak sistem bangunan, sistem sosial kita yang penuh kearifan. Ini nggak bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian. Justru ingin membendung langkah-langkah ujaran kebencian mereka yang merusak sistem sosial, kebudayaan kita. Jadi kita patut menghargai langkah-langkah Gus Abbas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang targetnya adalah membebaskan dan mencerahkan. Biar masyarakat ini sadar betul ada sebuah gerakan besar, sistematik, dan juga ada yang secara terang-terangan konfrontatif, yang kesemuanya berbasis kenasaban dari Ba'alwi yang sangat rasis. Ini harus dipahami betul, sehingga akan memahami langkah-langkah Gus Abbas bukan sebagai langkah-langkah ujaran kebencian, tapi langkah-langkah untuk membangun kesadaran masyarakat. Dari titik ini kita harus memahami Gus Abbas sehingga tidak terbawa hasutan yang mengarah pada seolah-olah Gus Abbas ini membangun ujaran kebencian yang patut dipolisikan atau dilaporkan ke pihak berwajib. Tidak, justru sebaliknya. Tapi karena kita tidak ingin juga bagaimana Ba'alwi itu kita sikapi dalam konteks hukum, karena biarlah hukum itu nanti negara yang melakukan langkah-langkah sistematik, tapi target Gus Abbas, Kiai Imaduddin Utsman, itu adalah membentuk kesadaran masyarakat. Tapi kalau dari pihak Ba'alwi ada yang ingin mengkasuskan, atau para muhibbin ada yang ingin mengkasuskan ini sebagai sebuah tindakan yang dianggap telah membuat ujaran kebencian, ya silahkan. Tetapi saya berharap semua masyarakat memahami langkah-langkah pembebasan dan pencerahan Gus Abbas. Lebih-lebih pihak keamanan, pihak kepolisian, bahkan pemerintah terkait dengan langkah-langkah positif Gus Abbas untuk mengambil bagian sebagai warga negara untuk mencerahkan dan membebaskan masyarakat dari cengkraman hegemoni Ba'alwi untuk negeri ini, yang indikasinya sudah sangat jelas tentang pembelokan sejarah, Ba'alwisasi makam-makam para leluhur Nusantara, langkah-langkah konfrontatif yang mengorbankan pribumi, dan sejarah panjang itu telah kita baca semuanya, dan korban-korban kapitalisasi nasab dari hari ke hari. Ada saja data-data itu yang bisa kita kumpulkan, yang kesemuanya itu menguatkan memang sudah saatnya, sudah sepantasnya Gus Abbas meraung sebagaimana sosok singa podium dalam membangun kesadaran masyarakat untuk pembebasan dan pencerahan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.